Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel Muhasabah Fiddin. Semoga perjumpaan kita ini dicatat sebagai amal ibadah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 186, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan bila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada kita umatnya untuk selalu berdoa kepada Allah dalam keadaan apapun, dan ingatlah bahwa Allah akan mengabulkan semua doa yang dipanjatkan oleh hamba-hambanya. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ketika mensifati Rabb-Nya, dialah yang apabila kau tertimpa mara bahaya, kemudian kau berdoa kepadanya, dia pasti akan menyingkirkannya darimu. Dan yang apabila paceklik dan kepakiran menimpamu, kemudian kau berdoa kepadanya, maka dia pasti akan menumbuhkan tanaman-tanaman bagimu. Ketahuilah wahai sahabat yang beriman, sungguh Allah tidak akan membiarkan hambanya kembali dengan tangan hampa bila ia memohon berdoa kepadanya. Dialah Allah yang mengetahui bahwa hamba tersebut benar-benar mengharap kepadanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh Rabb kalian itu maha hidup lagi maha pemurah. Dia malu bila ada seorang hamba yang menengadahkan kedua tangannya kepadanya, lalu dia mengembalikannya dalam keadaan kosong. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Berdoa kepada Allah bisa kita panjatkan dalam kondisi apapun, baik saat senang ataupun saat tertimpa musibah. Namun seringkali kita bertanya-tanya, kapan sebenarnya waktu mustajab agar doa kita cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada dasarnya berdoa tidak mengenal waktu dan tempat. Kapanpun dan dimanapun kita bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kita harus mengetahui bahwa ada waktu-waktu yang mustajab, waktu pilihan untuk kita memanjatkan doa dengan harapan doa kita akan cepat terkabul. Berikut ini 10 waktu yang mustajab untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu yang pertama adalah waktu antara azan dan iqamah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, meskipun waktu ini cukup singkat, kita tidak boleh menyia-nyiakan waktu antara azan dan iqamah, sebab di waktu ini merupakan salah satu waktu yang mustajab untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa menggunakan waktu ini sambil menunggu jamaah lain yang sedang melaksanakan ibadah sholat sunnah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika azan untuk sholat telah dikumandangkan, maka dibukalah pintu-pintu langit dan doa pun dikabulkan. Hadis riwayat Ahmad dan Turmuzi. Di samping itu juga ada rahasia tersembunyi kenapa waktu ini merupakan salah satu waktu yang mustajab. Untuk itu, apabila kita mendengar suara azan selesai dikumandangkan, maka segeralah berdoa kepada Allah, minta apapun yang menjadi hajat kita masing-masing. Sebab berdoa di waktu ini akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, setelah selesai sholat 5 waktu. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala,
Setelah kita selesai melaksanakan ibadah solat wajib 5 waktu, di saat inilah seorang hamba dekat dengan Tuhannya. Waktu inilah yang menyebabkan berdoa selesai solat merupakan salah satu waktu yang mustajab. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, dari Abu Umamah ia berkata, Rasulullah SAW ditanya, wahai Rasulullah, doa apakah yang paling didengar? Beliau berkata, doa di tengah malam terakhir serta setelah solat wajib. Hadis riwayat Tirmizi. Yang ketiga adalah sepertiga malam yang akhir. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, waktu sepertiga malam adalah waktu malam hari mendekati waktu subuh atau di waktu sahur. Meskipun setiap orang mengalami kesulitan bangun di waktu ini, namun di waktu ini merupakan waktu yang tepat untuk membuktikan kedekatan seorang hamba kepada Rabb-Nya. Selain itu, waktu ini pun merupakan waktu dibukanya pintu rahmat dan dikabulkannya doa kepada siapa saja yang terbangun dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya pada malam hari itu ada suatu waktu yang jika kebetulan seorang muslim berdoa meminta kebaikan dunia dan akhirat ketika itu, maka Allah akan mengabulkan doanya, dan waktu yang mustajab itu ada terus setiap malam. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Yang keempat, pada hari Jumat. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, menurut Ibnu Qayyim Al-Jauzi, hari Jumat adalah hari ibadah. Jika dibandingkan dengan hari-hari lainnya dalam sepekan, hari Jumat laksana bulan Ramadan dengan bulan-bulan lainnya. Begitu mustajabnya hari Jumat juga sama seperti malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Hal ini menandakan bahwa hari Jumat merupakan hari yang mempunyai keistimewaan. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, pada hari Jumat itu ada saat terjadi kebetulan seorang muslim sholat sambil meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan memberi apapun yang ia minta. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kelima, waktu di antara dua khutbah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, waktu ini hanya ada pada hari Jumat. Dalam Islam, hari Jumat merupakan rajanya hari di mana umat Islam khusus bagi laki-laki diwajibkan melakukan ibadah solat Jumat. Dalam pelaksanaan solat Jumat ini ada waktu yang mustajab untuk berdoa kepada Allah, yaitu di antara dua khutbah Jumat. Dari Abu Burdah bin Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu bahwa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata kepadanya, apakah engkau telah mendengar ayahmu meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehubungan dengan waktu ijabah pada hari Jumat? Lalu Abu Burdah mengatakan, aku menjawab, ya, aku mendengar ayahku mengatakan bahwa aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaitu waktu antara duduknya imam sampai solat dilaksanakan. Hadis riwayat Muslim. Yang keenam, waktu setelah asar pada hari Jumat. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingatlah bahwa pada hari Jumat setelah matahari condong ke barat, ketika waktu solat asar telah selesai, jangan lupa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab di waktu inilah salah satu waktu mustajab untuk berdoa kepada Allah. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, pada hari Jumat terdapat suatu waktu di mana jika ada seorang hamba muslim yang memanjatkan doa kepada Allah bertepatan dengan waktu tersebut, Allah akan memberi apapun yang dia minta. Waktu itu adalah setelah asar. Hadis riwayat Ahmad. Yang ketujuh, ketika turun hujan. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, di waktu inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan rahmatnya berupa curahan air hujan yang menghidupkan dan menyuburkan tanaman. Maka tidak heran jika waktu hujan ini merupakan bagian dari waktu yang mustajab untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda,
Dua orang yang tidak ditolak doanya adalah ketika azan dan ketika rapatnya barisan saat perang. Dalam riwayat lain disebutkan dan ketika hujan turun. Hadis riwayat Abu Dawud. Yang kedelapan, setelah melakukan solat tahajud. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, bangun di malam hari kemudian melaksanakan ibadah solat sunat tahajud merupakan hal yang tersulit. Namun jika dilakukan, hal ini menjadi bukti bahwa kita sangat membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, setelah solat malam yang dilanjutkan dengan berdoa akan membawa nilai tersendiri bagi orang yang melakukannya. Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah seorang hamba tidur dalam keadaan suci, lalu terbangun pada malam hari kemudian memohon sesuatu tentang urusan dunia atau akhirat, melainkan Allah akan mengabulkannya." Hadis riwayat Ibnu Majah, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Yang kesembilan adalah saat malam Lailatul Qadar. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, telah kita ketahui bahwa malam Lailatul Qadar adalah malam yang lebih mulia dari 1000 bulan. Malam ganjil yang diyakini datang di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini merupakan waktu yang diharapkan oleh kita umat muslim. Karena apabila kita melakukan amal kebaikan pada malam itu, seolah-olah kita telah melakukan ibadah yang nilainya setara dengan 1000 bulan. Namun, kita tidak mengetahui secara pasti kapan malam Lailatul Qadar yang dimaksud. Ada baiknya kita dengan ikhlas selalu berdoa dan melakukan amal soleh di setiap waktu sepanjang bulan Ramadan. Karena kemuliaannya itulah, maka malam Lailatul Qadar merupakan waktu yang mustajab untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, apa petunjukmu bila aku mendapati malam Lailatul Qadar itu? Apa yang harus aku ucapkan?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ucapkanlah doa." Yang ke-10, waktu yang mustajab untuk berdoa kepada Allah adalah pada hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, hari Arafah memang salah satu hari istimewa dalam Islam. Karena pada hari itu Allah memberikan kemuliaan kepada hambanya yang sedang berkumpul di Arafah di hadapan para malaikatnya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Tidak ada satu hari pun Allah memerdekakan hamba dari neraka lebih banyak daripada hari Arafah. Dan sesungguhnya Allah mendekat, kemudian Dia mengagumi mereka para hambanya yang sedang berkumpul di Arafah. Kepada para malaikat Dia berfirman, apa yang dikehendaki oleh mereka ini." Hadis riwayat Muslim. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah 10 waktu yang mustajab untuk kita berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari kita gunakan salah satu di antara 10 waktu ini untuk meminta apapun yang ingin kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan semua permintaan kita, mengabulkan semua hajat-hajat kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.